Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat ya belajar. Nah, pada hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Resti Sriwahyuni untuk belajar tema 9 menjelajah luar angkasa, subtema 3 tokoh penjelajah luar angkasa, muatan IPA KD 3.7 dan 4.7. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang penemuan Galileo Galilei dan dampaknya. Kalian sudah pernah mendengar tokoh Galileo Galilei? Nah, jika belum, mari kita bahas kali ini ya. Nah, penemuan Galileo Galilei dan dampaknya. Kalian bisa lihat foto di samping ini, itu adalah foto Galileo Galilei. Galileo Galilei adalah seorang ilmuwan asal Italia kelahiran tahun 1564. Galileo Galilei berperan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Astronomi adalah ilmu yang mempelajari berbagai benda langit dengan sifat dan gejalanya. Awal mula perkembangan ilmu astronomi ditandai dengan ditemukannya teleskop. Galileo merupakan orang pertama yang menggunakan teleskop buatannya sendiri untuk mengamati langit. Penemuan-penemuan Galileo memberikan dampak bagi perkembangan ilmu astronomi. Galileo tidak selalu jadi penemu, tetapi ia dapat menggunakan sebuah penemuan untuk menghasilkan penemuan besar lainnya. Galileo bukanlah penemu teleskop yang pertama ternyata, tetapi ia mengetahui tentang penemuan teleskop saat itu dari seorang pembuat kacamata dari Belanda. Ia lalu tertarik untuk mengembangkan teleskop buatannya sendiri. Lalu ia memanfaatkannya untuk melakukan pengamatan dunia angkasa luar. Pada bulan Maret 1610, Galileo mempublikasikan sebuah buklet kecil yang berjudul The Starry Messenger. Buklet ini mengungkapkan beberapa penemuan angkasa luar yang menarik. Salah satu penemuan Galileo saat itu adalah bulan. Ia menemukan bahwa permukaan bulan tidak rata dan halus seperti yang digambarkan dalam puisi-puisi. Bulan ternyata dipenuhi kawah dan gunung. Nah, anak-anak, ternyata bulan itu permukaannya itu tidak rata dan tidak halus ya, tidak seperti yang kita lihat dari kejauhan. Ternyata bulan itu dipenuhi oleh kawah dan gunung-gunung. Galileo juga menemukan planet-planet lain termasuk Saturnus yang memiliki lingkar seperti cincin. Ia menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan. Lalu bukti bahwa Venus berputar mengelilingi matahari. Ia juga menemukan fakta bahwa Jupiter memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bulan melainkan matahari. Penemuan-penemuan Galileo memperkuat teori Kopernikus sebelumnya. Teori Kopernikus menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat tata surya, tetapi matahari, karena planet-planet mengelilingi matahari. Pada zamannya, Galileo sempat dicerca dan ditentang berbagai pihak karena temuan-temuannya. Namun demikian, pada akhirnya, dunia mengakui peran besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berkat temuan-temuannya tersebut, ia memperoleh sebutan Bapak Sains Modern. Hal ini merupakan bukti perannya yang membuka wawasan warga dunia terhadap ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan angkasa luar. Wah, ternyata banyak sekali anak-anak penemuan Galileo ini. Nah, di sini ada beberapa penemuan Galileo. Yang pertama adalah teleskop yang digunakan untuk melihat benda langit. Yang kedua, permukaan bulan tidak rata dan halus. Yang ketiga, Saturnus memiliki cincin seperti bola. Yang keempat, Venus memiliki beberapa fase seperti bulan. Yang kelima, Venus berputar
planet yang garis edarnya terletak setelah garis edar bumi, seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, bisa kalian lihat letaknya juga. Planet interior itu berada di dalam, sedangkan planet superior itu berada di luar. Nah, di sini mengelompokkan planet, lihat itu bisa dilihat bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior itu ada di dalam planet bumi, anak-anak bisa dilihat ya, lihat itu bumi yang berwarna biru, lihat bumi, lalu planet inferior yang dilingkari di dalam, lalu planet superior itu yang dilingkari di luar. Nah, planet interior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi, yang termasuk planet inferior adalah Merkurius dan Venus. Lalu planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yang termasuk planet superior adalah Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri di sini ya. Nah, ini juga sama. Nah, lalu sistem tata surya terbentuk dari kumpulan gas dan debu yang secara perlahan bergabung dan membentuk benda-benda langit akibat gaya gravitasi. Sebagian besar gas tersebut bersatu dan membentuk bongkahan besar seperti matahari. Kumpulan gas dan debu lainnya membentuk planet. Beberapa material yang tidak tergabung dengan matahari dan planet akan membentuk bongkahan kecil yang melayang jauh dari matahari. Dikenallah sebagai komet. Nah, bisa lihat gambarnya, itu adalah gambar komet ya anak-anak. Lintasan komet membentuk sangat panjang dan berada di antara lintasan planet luar. Komet tersusun atas gas, debu, dan es yang membeku. Saat